Yo teman-temanku semuanya, jumpa lagi bersama gua di channel Anime Reference. Nah, seperti biasa gua mau sambutan tipis-tipis sebelum masuk ke pembahasan. Buat kalian yang nonton video ini, gua doain semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Apapun yang kalian cita-citakan, semoga segera terrealisasikan di tahun ini, amin. Oke, di video kali ini gua akan membahas beberapa karakter One Piece yang punya gaya rambut unik, dan beberapa di antara mereka model rambutnya tuh bisa dibilang sangat absurd ya, dan di luar ekspektasi. Oke, nggak perlu banyak cincau, kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan. Kita mulai dari si Crocus. Dia pertama kali diperkenalkan sebagai penunggu Tanjung Kembar, sekaligus dokter pribadi dari paus bernama Labon. Ternyata dia ini bersahabat baik dengan Brook dan pernah berlayar bersama dengan bajak laut Roger di masa lalu. Crocus punya model rambut yang khas dan mirip seperti bunga. Selanjutnya ada seorang dokter nyentrik sekaligus orang yang sangat penting bagi Chopper. Dia adalah Dr. Hiluluk. Dia sering kali berbuat onar di kerajaan Drum dan dianggap sebagai dokter gadungan. Meskipun begitu, dia punya tekad yang kuat untuk menumbuhkan pohon sakura di Pulau Drum yang bersalju. Terlepas dari hal tersebut, Dr. Hiluluk mempunyai gaya rambut yang sangat aneh. Kalau diperhatikan dengan seksama, bentuk rambutnya itu sangat mirip seperti pertigaan. Berikutnya ada kepala pertahanan Alabasta yang bernama Igaram. Dia pernah menyamar sebagai agen Baroque Works dengan kode nama Mr. H. Gaya rambut Igaram terlihat cukup unik dan sekilas mirip seperti rambut bangsawan dari Prancis di abad pertengahan. Yang lebih unik, di balik rambut tersebut ada senjata api yang bisa digunakan Igaram untuk menyerang lawan. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan sosok Galdino alias Mr. Tree. Dia dulu adalah mantan anggota Baroque Works. Namun, setelah melewati petualangan yang kocak dan menantang bersama Buggy di Impel Down, Mr. Tree kini bergabung dengan bajak laut Buggy. Sesuai julukannya, Mr. Tree mempunyai gaya rambut yang sangat khas berbentuk angka 3. Nggak cuman itu aja, bagian ujung rambut Mr. Tree terlihat menyala seperti lilin. Keluarga Montblanc dicap sebagai keluarga pembohong karena dampak dari insiden tragis yang menimpa leluhurnya, yaitu Norland. Di akhir hayatnya, Norland tidak mampu membuktikan keberadaan kota emas Sandora hingga dia dijatuhi hukuman mati oleh kerajaannya. Salah satu ciri khas dari keturunan Montblanc adalah mereka mempunyai rambut mirip seperti ketupat. Gedatsu sempat menjadi musuh Chopper di Skypiea. Dia adalah bawahan dari Enel yang sangat bego sekaligus punya tingkah konyol, seperti membalikkan kedua bola matanya atau menyilangkan kedua tangannya tanpa tujuan yang jelas. Selain itu, gaya rambut Gedatsu terbilang cukup unik. Entahlah, gue susah untuk mendeskripsikannya secara jelas. Sejak kemunculannya, gaya rambut Franky terbilang sangat nyentrik tapi keren. Setelah time skip, gaya rambutnya jadi semakin liar. Dengan memencet hidungnya, Franky bisa mengubah-ubah gaya rambutnya sesuai dengan keinginannya. Misalnya, Franky bisa mengubah model rambutnya mirip seperti meriam hingga pohon paus di Pulau Zou. Kiwi dan Mozu merupakan salah satu pengikut Franky yang sangat loyal. Mereka berdua mempunyai wajah yang sangat identik dan sama persis. Namun, mereka menggunakan warna baju yang berbeda, sehingga mereka masih bisa dibedakan. Mereka ini punya potongan rambut yang sangat absurd karena berbentuk kotak. Selanjutnya ada mantan anggota GP9 yang bernama Blueno. Dia mempunyai tubuh yang tinggi dan gaya rambut yang cukup aneh seperti tanduk. Karena itulah Luffy sempat memanggilnya dengan julukan Uzi yang berarti sapi. Terlepas dari hal itu, Blueno adalah petarung yang kuat sehingga dia mampu memaksa Luffy untuk menggunakan gear second pada pertarungan mereka.
Jika berbicara tentang sejarah dan poneglyph, Profesor Clover adalah pakarnya. Dia mempunyai pemikiran yang cerdas dan rasa keingintahuan yang tinggi untuk mengungkap rahasia abad kekosongan. Dia memimpin para sejarawan di O'Hara untuk meneliti poneglyph. Terlepas dari kejeniusannya, Profesor Clover punya model rambut yang sangat khas, mirip seperti semanggi berdaun tiga. Brooke termasuk karakter yang penampilannya sangat unik karena tubuhnya tinggal tengkorak. Selain mempunyai penampilan yang unik dan cukup menyeramkan, Brooke juga mempunyai rambut afro yang sangat tebal. Walaupun tinggal tengkorak, rambut afro itu uniknya masih melekat kuat di kepalanya dan menjadi ciri khasnya. Entahlah, mungkin semasa hidup Brooke suka keramas hingga akar-akar rambut afronya jadi sangat kuat. Strawberry merupakan salah satu wakil admiral angkatan laut yang kuat. Dia cukup jarang mendapatkan sorotan, tetapi dia pernah terlibat pertarungan melawan Jinbe di masa lalu pada flashback Fisher Tiger. Strawberry termasuk karakter yang punya rambut unik. Bentuk rambutnya mirip seperti tabung yang memanjang ke atas. Karakter dengan model rambut yang unik selanjutnya adalah Charlotte Cracker. Dia merupakan salah satu komandan manis Big Mom yang sempat bertarung melawan Luffy di Whole Cake Island. Gaya rambut Cracker menurut gue terbilang unik ya. Rambutnya dilengkapi dengan antena khusus yang memungkinkan dia untuk mengendalikan prajurit biskuit ciptaannya. Kozuki Oden adalah samurai kuat dan disegani dari negeri Wano. Dia sangat terobsesi dengan dunia luar dan petualangan. Selain mempunyai keahlian berpedang yang hebat, Oden punya gaya rambut yang sangat aneh. Dia punya rambut yang panjang dan bagian atasnya terlihat datar. Jujur aja gue nggak pernah menyangka kalau itu ternyata gaya rambut Oden. Gue pikir bagian datar itu adalah sebuah topi. Terakhir ada komandan pasukan Holy Knights yang bernama Vigarland Darling. Dia ini mempunyai penampilan yang cukup badass ya. Selain itu gaya rambut serta model janggutnya sangat unik dan terlihat melengkung ke depan hingga membentuk pola bulan sabit. Ya mungkin itu aja beberapa karakter One Piece dengan model atau gaya rambut yang paling unik. Kira-kira siapa lagi yang gaya rambutnya sangat unik ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.